Sebelum kita menyaksikan kembali apa yang terjadi di sana, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Sebastian Salang yang juga berada di kawasan DPR. Bang Sebastian. Ya, Bang Sebastian, ini kalau kita melihat ini menurut informasi, ini kan sedang diskors hingga pukul 4 nanti. Menurut Anda, dengan sidang yang dilaksanakan secara tertutup, terus tanpa mekanisme yang jelas seperti apa yang dilakukan pada sidang-sidang sebelumnya, Anda mengatakan sebetulnya ini juga seperti drama yang apa namanya, mungkin banyak unsur kecurigaannya daripada kepastiannya sebetulnya kan, Bang Sebastian. Apakah Anda melihat apa yang terjadi hari ini ini akan berimplikasi pada hasil dari MKD nanti, Bang Sebastian? Terus terang saya melihat bahwa apa yang terjadi hari ini kira-kira ini adalah gambaran dari kemungkinan ending dari cerita skandal Pak Novanto ini, begitu. Semuanya dibikin tidak jelas dan ini adalah skenario terburuk gitu yang dibuat oleh elit politik. Entah siapa yang menskenariokan ini, tetapi ini begitu telanjang ya, memperlihatkan bahwa elit politik ini begitu jorok dalam melakukan deal-deal politik di mata masyarakat. Jangan lupa bahwa perhatian publik hari ini begitu besar gitu. Itu ketika masyarakat tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi, tapi saat ini seperti yang Anda katakan, publik semuanya melihat apa yang terjadi di sana, tapi itu tetap saja terjadi. Apa yang terjadi menurut Anda di elit politik kita? Ini kan kasus politik tingkat tinggi menurut saya yang mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat Indonesia gitu. Sebetulnya ini saatnya elit bangsa ini memperlihatkan kepada rakyat cara mereka menyelesaikan persoalan di tingkat nasional gitu. Tetapi apa yang terjadi hari ini justru apa yang dipertontonkan melalui MKD ini ya memberikan pelajaran politik tentang bagaimana menyelesaikan politik yang begitu jorok gitu kepada bangsa ini. Maka jangan bahwa dengan Anda mengatakan bahwa yang dilakukan oleh elit-elit politik ini begitu jorok, biasanya kan itu dilakukan pada saat masyarakat tidak banyak memperhatikan itu. Dan saat ini begitu banyak orang yang memperhatikan apa yang terjadi di sana, tapi itu tetap saja dilakukan para elit politik kita. Apakah ini menunjukkan kebobrokan yang luar biasa bagi para elit-elit politik dalam menyelesaikan masalah ini? Ada dua hal. Bisa saja memang efek dari kasus ini memang sudah menjerat semua elit politik kita sehingga mereka malu kalau ditelanjangi pada hari ini. Tetapi yang lain memang ada skenario untuk menyelamatkan orang tertentu lalu mengorbankan harapan bangsa ini secara menyeluruh gitu. Jadi ini yang menurut saya kurang dipertimbangkan secara matang oleh elit yang merubah atau membuat skenario baru terkait dengan proses persidangan hari ini. Dan efeknya ini akan sangat serius bagi bangsa kita ini ke depan. Apa efeknya, Bang Sebastian? Apa yang bisa efek yang paling dekat nanti Anda lihat pada pemilu kada di tanggal 9 nanti, orang tidak akan peduli lagi yang akan memimpin ini orang yang benar atau tidak. Orang akan tidak lagi menghargai yang namanya track record, tidak lagi menghargai yang namanya integritas dari calon pemimpin, karena ternyata menurut mereka pemimpin yang paling tinggi gitu, pemimpin nasional memperlihatkan perilaku yang jorok itu, membuat deal politik yang jorok. Bagaimana bisa mereka berharap di tingkat daerah itu muncul pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan komitmen yang betul-betul berjuang untuk kepentingan rakyat. Anda ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi di MKD ini efek yang paling sangat jauh mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap DPR.
dan tentunya terhadap proses politik secara nasional, baik partai politik. Tidak hanya kepada DPR, tidak hanya kepada DPR. Ya, tentu saja tidak hanya kepada DPR. Ini kepada semua elit politik. Pertanyaannya kemudian di mana nurani pada elit politik, ya, di mana komitmen mereka untuk betul-betul menegakkan. Kita kan melihat sejak awal bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Sudirman Said ini, kita menangkap ada semangat nasionalisme di dalamnya, ada semangat yang begitu ini ya, sikap heroik gitu untuk ingin membenah carut marut persoalan pengelolaan tambang, katakanlah seperti itu. Ini hanya salah satu case saja. Nah, tetapi apa yang terjadi hari ini sebetulnya membalikkan ini semua. Maka kalau ini yang terjadi, memang sia-sia apa yang dilakukan oleh Pak Sudirman Said. Lalu sia-sia juga komitmen Pak Ma'ruf Samsudin untuk memberikan informasi seterbuka mungkin untuk bisa mengkelirkan persoalan ini. Nah, dengan begitu mestinya elit bangsa ini bisa punya pijakan yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Tapi ketika di saat-saat yang menentukan ternyata ini dibalik semuanya, maka orang kemudian menjadi patah arang. Publik menjadi begitu kecewa dengan apa yang ditunjukkan melalui proses hari ini. Baik, Pak Sebastian Salang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News.